Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi ursila rahmatan lil alamin fa asbahna bi ittiba'i sunnatihi syarifati lil muttaqina imama. Fasalawatullahi alaihi wa salamuhu tam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil mi'ad alladhi huwa amama wa ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah sekalian, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya memohon maaf dan memohon ampun kerana duduk sedikit lebih tinggi dari tuan-puan sekalian. Ini tidak mengurangi kemuliaan tuan-puan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sekadar untuk terlihat saja oleh semua. Yang kedua, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus Masjid Salahuddin di Kerajaan Negeri Selangor ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kekuatan iman dan menjadikan termasuk golongan yang digolongkan di dalam surah ke-9 At-Taubah di ayat ke-18 saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Sungguh yang mampu merawat, memakmurkan, mengisi masjid-masjid Allah itu golongan VVIP. Karena innama itu di dalam gramatikal bahasa Arab disebut dengan adatul hasri, huruf untuk membatasi. Jadi tak semua orang ni bisa menjadikan, mengkhususkan waktunya untuk merawat masjidnya Allah. Dia mengatur jadual, menghadirkan imam-imam baik, pengisi-pengisi yang baik, menata supaya umat Islam ni senang ibadah di dalamnya. Maka itu golongan VVIP kata Allah di dalam Al-Quran. Maka orang-orang itu disifati dengan kalimat-kalimat baik. Dia punya projek akhirat. Saat orang banyak mengejar projek dunia, dia menyiapkan projek akhirat. Man amana billah, karena imannya dia mau makmurkan masjid, wal yaumil akhir, ya, dia mencari proyek akhirat. Wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Maka mereka bila ikhlas mengerjakan itu, juga mengisi bermacam-macam ibadah di masjid, akan digolongkan pada orang-orang yang diberikan petunjuk dan kemudahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di akhirat kelak. Semoga Allah menggolongkan kita semua dan mendapatkan percikan dari kemuliaan ayat dimaksud. Bagi seluruh yang datang dalam kajian ini ataupun semua dari program festival, kami mulai dengan memberikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersambung riwayatnya pada sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan allati fil bihar wa innal ulama'a warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinaran walakinnahum warathul ilma fahadduhu bihadzin wafir." Dan siapapun man itu untuk bentuk tunggal personal, tapi tawarannya bersifat general. Jadi kita jumpai hadis Nabi dimulai dengan kata man, maka rasakanlah hadis itu ditujukan pada kita secara personal. Saya nama Adi baca hadis itu, maka seakan kita merasa Nabi itu, Rasul itu sedang bercakap dengan kita secara personal. Beliau menawarkan pada kita secara personal. Ya fulan, ya fulana, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Siapapun, baik dia laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil,
punya jabatankah, tak punya jabatankah, ya, kemudian dia berupaya melangkahkan kakinya, berangkat dari tempat dia duduk, dia tinggal, dia gunakan waktu, tenaga, fikiran, dia niatkan satu sahaja, tidak ada yang lain, tidak untuk buat ambil gambar, tidak untuk update status, ya. Dia niatkan betul untuk mencari ridha Allah dengan belajar satu pengetahuan. Ilman tu nakirah, walaupun satu ayat sahaja, satu hadis saja. Datang ingin dapatkan silsilah arba'in nawawiyah, setiap datang satu hadis, walaupun dapatnya satu hadis, satu ayat, tapi dia niatkan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, maka semua investasi keringatnya, fikirannya, bahkan langkahnya, itu Allah perintahkan pada malaikat, catat setiap langkahnya untuk memudahkan langkah dia saat hisab di akhirat nanti ke surga. Wa innal malaikata, dan sungguh para malaikat itu, la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi, saat seorang penuntut ilmu dia berangkat dari tempat dia duduk, tempat dia tinggal, maka diperintah oleh Allah, bentangkan sayapmu dan berikan ridhamu pada para penuntut ilmu. Ridhanya malaikat itu punya tiga makna, tiga arti. Satu, mengaminkan doa yang ia mohonkan. Jadi di antara sunnah kita menuntut ilmu itu, dari sejak berangkat tempat tinggal, tempat duduk itu, perbanyak doa pada Allah, ya. Dan boleh jadi di antara apa yang kita ingin mohonkan itu, yang selama ini mungkin belum terkabul, kabulnya justru saat kita sedang akan menunaikan, ya, menuntut ilmu, untuk belajar. Karena itu isi, sebelum berangkat berdoa, di jalan berdoa, datang ke masjid, sudah tiba di majlis, belum datang, ya, ustadznya, ya, syekhnya, maka isi dengan doa. Maka doa-doa yang dimohonkan saat kita sedang menuntut ilmu itu, malaikat membersamai dan mengaminkan, ya. Yang kedua, memohonkan kepada Allah ampunan, ya, memohonkan ampunan. Ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan, ya. Ini ada satu riwayat yang sangat viral, saat seseorang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang sangat melimpah dalam hidupnya, maka diarahkanlah ia untuk datang ke majlis ilmu. Berangkatlah ia kemudian ke majlis ilmu dengan niat berhijrah karena Allah dan Rasulnya, ya. Kemudian apa yang terjadi? Di pertengahan belum sampai ia ke majlis itu, wafatlah dia, meninggal. Tapi kerana niat yang tulusnya, keikhlasannya, dan berkeinginan mendekat pada Allah dan Rasulnya, maka semua langkah dia itu dihitung oleh Allah, diperintahkan pada malaikat, hitung langkahnya untuk menggugurkan seluruh dosa-dosanya. Maka diampunilah dosanya itu seluruhnya tanpa kecuali, dengan keikhlasannya dia berangkat ke majlis ilmu walaupun belum sampai dia di majlis itu. Dari sinilah kemudian salah satunya turun riwayat di Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan sesiapapun yang dia berniat berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, ingin merubah dirinya menjadi lebih baik, dia datangi salah satunya majlis ilmu, bila dia belajar pulang membawa perubahan, maka Allah jamin diberikan kelapangan dalam hatinya, terjadi perubahan baik dalam hidupnya, lebih dekat dengan Allah, ilmunya bertambah. Quran surah 58 ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi tanda-tanda majlis yang baik itu bukan sekedar datang lalu pulang begitu saja, tak, ya. Lihat dua hal saja, dua hal. Satu iman, kedua ilmu. Kerana itu disebut majlis dari kata jalasa. Apa makna jalasa? Awalnya bukan duduk. Mula makna jalasa itu berpindah dari tempat yang rendah ke tempat tinggi. Sebaliknya kalau tempat tinggi ke rendah itu disebut dengan qa'ada namanya. Jadi kalau saya ni berdiri, lantas kemudian duduk dari posisi tinggi ke rendah, duduk seperti ini, itu disebut qa'ada namanya. Tempatnya disebut maq'ad. Orang yang aktif bekerja, kemudian tiba masa dia, orang Indonesia cakap pensiun, tak bekerja lagi, itu disebut taqa'ud. Ada orang tak bisa solat berdiri, lantas kemudian dia solat duduk, maka disebutnya qu'udan, bukan julusan, ya.
Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Quran surah 4 ayat 103. Tapi kalau berpindah dari yang rendah ke tinggi, tuan-puan duduk nih di alas, di karpet, saya minta sila pindah ke kursi, tempat lebih tinggi. Itu disebut jalasa. Tempatnya disebut majlis. Kenapa tempat kita menuntut ilmu disebut dengan majlis? Ingin memberikan isyarat bahwa siapapun yang datang ke tempat menuntut ilmu itu mesti mengangkat derajat dia lebih tinggi dibandingkan saat dia sebelum masuk ke tempat itu. Jadi mesti ada bezanya masuk dan keluar tuh. Kerana itu ayat tentang tempatnya dijamakkan oleh Allah dari majlis menjadi majalis dan diberikan sifat iman di dalamnya. Quran surah ke-58 ayat 11 dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Quran. Harfun nida linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id. Terdapat 14 huruf memanggil nida dalam bahasa Arab. Di Quran yang digunakan hanya satu saja, namanya ya. Disebutkan 361 kali. Dia berguna untuk memanggil semua jarak tanpa kecuali, dekat, menengah, jauh. Ayyuha disebutkan sebanyak 150 kali. Ayyunya munada, berfungsi menguatkan hukum. Haknya tanbih, mengingatkan pentingnya hukum. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup semua kalangan tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, dia punya jabatan, tak punya jabatan, dekat ataupun jauh. Seakan Allah yang berkata begini, hei semua pemilik iman tanpa kecuali, baik engkau merasa dekat, menengah ataupun jauh. Jika engkau masih memiliki iman, tua, muda, lelaki, perempuan, buktikan keimananmu di antaranya dengan idza qila lakum tafassahu fil majalis. Jika disampaikan, diinformasikan, luaskan majlis-majlis. Jadi orang datang ke tempat menuntut ilmu itu dinilai oleh Al-Quran pula sebagai pembuktian imannya. Sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, orang yang beriman tak akan pernah mendatangi tempat-tempat menuntut ilmu yang tidak mengangkat derajatnya lebih tinggi dari sebelum dia datang. Jadi kalau datang ke tempat menuntut ilmu yang isinya, mohon maaf, tidak meningkatkan derajat kita, justru lupa akan agama, banyak mengundang misal saja, misalnya tawa atau sendaguro yang berlebihan mematikan hati, nah itu disifati oleh Al-Quran sebagai tempat yang tidak diiringi dengan nilai iman. Apa tanda meningkat derajat itu? Dua. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, satu iman. Cari majlis-majlis yang bisa mengangkat iman kita, lebih dekat dengan Allah, lebih cinta dengan Rasulullah, ingin meningkatkan ibadah, karena pasangan iman dalam Al-Quran itu amal soleh. Wal asr, Quran surah 103, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat. Jadi kalau datang ke majlis-majlis ilmu, salah satu sifatnya meningkat iman kita dan terdorong kita untuk meningkatkan amal soleh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, walladzina utul ilma darajat, dua, pengetahuan bertambah, ilmu. Ya, ada orang imannya kuat tanpa ilmu bisa bermasalah ibadahnya. Ya Ustaz, saya ni banyak berlaku maksiat dahulu, sekarang saya mau tobatlah. Ya, tak apa, saya tingkatkan solat subuh, saya tambahlah jadi 3 rakaat. Tak boleh. Ya, walaupun semangat kuat, ilmu mesti dapat. Ya, maka majlis itu disebut dengan majlis karena bisa mengangkat kita orang yang menuntut ilmu pada dua hal. Imannya meningkat, ilmunya bertambah. Karena itulah datang dengan pulang itu mesti berbeza. Dalam hal inilah kemudian kita memulai untuk belajar tentang sirahnya Al-Imam An-Nawawi. Pertanyaan besarnya, mengapa Al-Imam An-Nawawi? Yang kedua, apa yang kita bisa dapat dari Al-Imam An-Nawawi? Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa membuat satu sosok di masa kini yang setidaknya mendekati kemampuan dan kemuliaan Al-Imam An-Nawawi. Ya, kami kira 3 itu yang bisa kita siapkan ya, sesuai dengan waktu yang diberikan. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan ini. Dan insya Allah kita akan memulai dengan menyampaikan ada referensi yang kami bawa
dan insyaallah kami serahkan juga kepada pihak panitia nanti untuk didapati. Ada 12 buku kitab di dunia ini yang berbicara tentang biografinya Imam Nawawi. 12 ini itu yang otoritatif, yang banyak menjadi rujukan, dan di antara 12 itu kami membawa 3 kitabnya yang paling dekat masanya ke masanya Imam An-Nawawi. Jadi dari 12 referensi, 12 kitab, kami bawakan 3. Ini sengaja saya fotokopikan supaya nanti kalau tuan-puan mau mencari pun di Google itu bisa dapat insyaallah. Ya. Yang pertama ada kitab bernama Tuhfatul Talibin. Ini kitab disusun, ditulis oleh murid langsung Al-Imam An-Nawawi. Beliau lahir 23 tahun ya setelah Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi lahir 631 Hijrah. Ya, beliau lahir 23 tahun setelahnya, 654 Hijrah. Ya, beliau bernama Syekh Alauddin, gelarnya. Nama aslinya Ali bin Ibrahim Al-Attar. Syekh Ali bin Ibrahim Al-Attar. Beliau menuliskan kitab Tuhfatul Talibin dan dituliskan biografinya Imam An-Nawawi sesuai dengan pengalaman beliau saat mendampingi Al-Imam An-Nawawi. Jadi dari sekian banyak Imam An-Nawawi punya murid, di antara murid yang paling beliau sayang inilah orangnya. Ya, Syekh Ali bin Ibrahim Ibnu Al-Attar, Syekh Alauddin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada pula kitab yang kami bawakan. Ini karya Syekh As-Sakhawi. Ya, Syekh As-Sakhawi. Beliau berasal dari Mesir, kelahiran 831 Hijrah. Syekh As-Sakhawi ini seorang sejarawan, ahli sejarah, pakar. Kemudian juga ahli dalam bidang adab, ahli hadis, ahli fiqih, ahli Quran. Di antara kitab yang beliau tuliskan, ya beliau menulis terkait dengan Al-Imam An-Nawawi, ya. Al-Minhal Al-Azbur Rawi fi tarjamati Al-Imam An-Nawawi. Ini kami bawakan boleh. Ini masih nuskhahnya makhtutat dari Al-Azhar, ya. Nanti insyaallah kami serahkan ke pihak panitia. Kemudian yang ketiga, masa yang juga dekat kepada Al-Imam An-Nawawi, karyanya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Al-Manhaj As-Sawi fi tarjamati Al-Imam An-Nawawi. Ya, beliau lahir 849 Hijrah. Nah, dari 3 ini insyaallah kita kumpulkan menjadi referensi, lalu kita uraikan apa yang akan kita bahas di pertemuan pagi menuju siang ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Mengapa Al-Imam An-Nawawi? Hadirin tuan-puan rahimani rahimakumullah, Imam An-Nawawi adalah di antara ulama yang satu namanya, 2 keluarganya, 3 desanya, 4 ilmunya, 5 amalnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu bermakna ziyadatul khair wastimraruhu. Jadi kalau saya boleh berdiri kemudian kita tuliskan supaya bisa diketahui. Maaf saya tanya, puan di belakang nampak ini terlihat? Jelas ya? Jelas. Terlihat, belum ditulis sudah terlihat. Tebal sekali imannya ya. Barakah. Bismillah. Barakah. Kita mulai ya. Bismillah. Adalah ziyadatul khair wastimraruhu. Ziyadatul khair, bertambahnya satu kebaikan. Misal saya beri contoh begini. Ini ada minuman, bagaimana kita bisa tahu kalau minuman ini berkah? Ya. Minuman ini bisa diketahui berkah bila satu ziyadatul khair. Apa yang kita minum ini memberikan energi pada kita untuk bisa berbuat baik.
Dengan minum ini, dengan makan ini, terdorong kita untuk giat menunaikan solat, meningkat bacaan Al-Quran, bekerja mencari rizki yang baik. Itu tanda bahwa apa yang kita konsumsi itu berkah. Ini. Dari mana tahu kalau pakaian ini berkah? Yang kita kenakan ini berkah? Dari mana tahu kalau handphone ini berkah? Ukuran standar untuk menilai sesuatu berkah itu para ulama mendefinisikan, coba dilihat sifat kebaikan yang nampak pada benda itu. Ini khair. Nanti ada 6 nama kebaikan dalam Al-Quran. 1, ada yang disebut dengan tayyib. Saya tulis jenak ya. Tayyib. Ini ada di Quran surah kedua ayat 168. Saya tulis cepat dulu. Yang kedua ada khair di Quran surah, contohnya surah 3 ayat 110. Kemudian ada ma'ruf seperti di Quran surah 3 ayat 104. Kemudian ada ihsan seperti di Quran surah ke-46 ayat 15. Kemudian ada salih seperti di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 189. Kemudian pula ada albir. Nah, ini yang sekarang banyak dicari oleh jemaah haji kita. Semoga semua mabrur insya-Allah. Ya, seperti di Quran surah ke-3 kita ambil di ayat ke-92. Baik. Tayyib, kebaikan yang terkait dengan fisik. Fisiknya yang sehat, tak ada sakit. Ya. Tuan bagaimana kabar? Alhamdulillah, saya sehat. Nah, orang Arab tu menyebutnya tayyib. Alhamdulillah ana tayyib. Kerana itu orang yang makan makanan membuat dia sehat, itu disebutnya dengan tayyib namanya. Quran surah kedua ayat 168, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Hai semua manusia tanpa kecuali, perhatikan cara memahami menerjemahnya. Jika kalian ingin sehat, ingin baik secara fisik, maka sila makan, sila konsumsi dengan cara satu, dapatkan dengan cara yang halal, jauhi yang haram. Ternyata yang dimakan yang haram itu bisa membuat fisik pun tak sehat. Ya. Banyak riset menunjukkan makanan-makanan yang disebut tidak baik menurut Al-Quran ternyata juga tidak baik dikonsumsi kepada fisik. Khamar diharamkan, maaf, daging babi misalnya diharamkan, dan terbukti secara medis kekinian, ya, dalam ilmu kesehatan, orang-orang yang mengkonsumsi yang diharamkan oleh Al-Quran ternyata berdampak pada fisiknya. Baik, kemudian halalan thayyiba. Dari yang didapatkan halal ini, walaupun RM1 saja, carilah makanan, minuman yang membuat tubuh kita sehat. Jadi bukan semua yang diinginkan mesti dimakan. Ya, durian apa durian bahasa Malaysia ini? Durian saja. Saya mau duriannya musangking lah. Ya, tapi secara kesehatan tak baik buat fisik. Maka kata Al-Quran tak elok untuk dimakan. Ya, cari apel saja, cari jeruk saja. Maka tips dari Al-Quran, kalau kita selalu mengonsumsi yang menyehatkan terhadap tubuh, apa yang dibutuhkan untuk tubuh, maka membuat tubuh kita itu sehat, thayyib. Tapi tak semua orang yang badannya sehat itu memiliki sifat yang sehat, fikiran yang baik. Ada di Indonesia orang bernama Thayyib, dia sehat, dia baik, tapi 2 kali puasa, 2 kali lebaran dia tak pulang-pulang tuh. Bang Thayyib orang cakap namanya deh. Fisiknya sehat, baik, sifatnya pun baik. Dia jujur, dia sabar, dia rendah hati. Nah, itu disebut dalam Al-Quran dengan nama khair namanya, khair. Jadi kalau anda tanya sama orang Arab, kaifa haluk? Dia menjawab, alhamdulillah ana thayyib. Itu bermakna fisiknya sehat. Tapi kalau dia cakap, alhamdulillah ana khair, bi khair, itu berarti bukan hanya sihat, tapi dia pun sedang dalam suasana yang baik, fikirannya baik. Bila sifat menjadi sikap, jujur itu sifat. Tapi kalau ada orang minta riswah, menyogok dia,
lalu ditolak, dipraktekkan demi kejujuran, itu sifat berubah menjadi sikap. Maka disebutlah dia dengan nama ma'ruf. Jadi, yang ketiga, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Khair sifat, ma'ruf sikap. Tuan direktur di perusahaan, ada orang datang bawa projek, tawarkan, tuan tolonglah terima ini projek saya berikan nanti tips lah, ya, 100.000 ringgit. Lalu tuan jawab, mohon maaf, jari telunjuk saya ni jari tahiyat, saya pakai selalu dalam solat, tak akan pernah berbuat maksiat. Nah, itu ma'ruf namanya. Lalu dia kembali, balik lagi, tuan ternyata fee-nya naiklah 1 juta ringgit. Lalu tuan jawab, sebentar, sekejap ya, saya istikharah dulu. Tak ada istikharah dalam maksiat ya. Nah, ini ma'ruf. Kemudian, apakah semua kebaikan itu selalu dilakukan kerana Allah? Belum tentu. Ada non-muslim yang baik? Ada, banyaklah. Muslim yang punya jiwa sosial tinggi, dia tolong orang, dia bantu orang. Seperti di eranya Nabi SAW, Sayyidah Aisyah bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, si fulan tu baik sosialnya, dia senang bantu orang, dia senang tengok orang, berikan support, tapi dia belum beriman, bagaimana statusnya di hadapan Allah? Maka turunlah Quran surah ke-25 ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan demi keadilanku, kata Allah, kerana dia berbuat baik di dunia, aku berikan hukum dunia. Dia berbuat baik di dunia, aku berikan hukum dunia. Wa qadimna ila ma amilu min amali, aku segerakan balasannya di dunia. Dia dihormati orang, dihargai orang, dimuliakan orang. Di mana? Di dunia. Tapi karena akhirat berbeza, tempatnya berbeda, hukumnya berbeda. Hukum mengatakan setiap tempat sekalipun di dunia akan mengalami perbezaan hukum. Saya di Indonesia, tiba datang di Malaysia, bukankah hukum Malaysia tidak sama dengan Indonesia? Mata wangnya berbeza, cakapnya pun sedikit berbeza. Kalau interdunia saja bisa berbeza hukumnya, maka mengapa kita mesti samakan dengan hukum akhirat? Lalu Allah menyampaikan hukum akhirat menggunakan pengertian akhirat, hukum dunia menggunakan pengertian dunia. Faja'alnahu haba'an manthura. Karena tak ada bekal untuk akhirat, maka di akhirat kami jadikan seperti debu yang berterbangan, tak ada nilainya. Ya, kenapa berterbangan? Sebab kalau debu itu tak terbang masih bisa ditimbang. Ya, kerana dia terbang tak bisa ditimbang. Itu qiyas yang digunakan dalam Al-Quran. Ketika semua kebaikan itu dilakukan kerana Allah, saya membantu kerana Allah, bekerja kerana Allah, ini pun datang menuntut ilmu kerana Allah, puan merawat anak kerana Allah, tuan mencintai istri kerana Allah, maka berubahlah sifatnya menjadi ihsan. Ihsan. Kemarin yang sudah khatam tadi malam ya, ada Al-Arba'in hadis nomor kedua tentang iman, Islam dan ihsan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau menjadikan semua aktivitasmu sebagai seperti ibadah, sebagai ibadah kerana Allah. Makannya ibadah, menulisnya ibadah, berpakaiannya ibadah. Ini kalau berpakaiannya ibadah kerana Allah, seakan merasa diperhatikan Allah, tak akan pernah kita menggunakan pakaian yang tidak disukai oleh Allah. Coba lihat putra-putrinya tuan dan puan, ya, puan mencintainya karena Allah atau memang karena suka saja? Kalau mencintai anak itu karena Allah, pastikan apa yang dia pakai itu Allah suka atau tidak, apa yang dia makan Allah ridha atau tidak. Maka ketika semua kegiatan diniatkan sebagai ibadah dan merasa diperhatikan oleh Allah sekalipun kita tak mampu melihatnya, tak nampak Allah di hadapan kita, maka itulah yang disebut dengan ihsan. Tingkat nomor 4. Nanti orang-orang semacam ni yang selalu menggunakan semua kegiatannya sebagai ibadah kerana Allah, semua aktivitinya diniatkan ibadah kerana Allah, walaupun dia tak bisa menampak kepada Allah, melihat Allah, anugerah terbesarnya di akhirat. Di akhirat nanti diberikanlah oleh Allah satu anugerah yang tidak diberikan ke semua hambanya, sampai wajahnya berbinar,
gembira. Bukan kerana masuk surganya, tapi diberikan kesempatan oleh Allah melihat wajah Allah dengan semua keagungannya. Itu ada di Al-Quran surah Al-Qiyamah, surah ke-75. Di ayat ke-23 sampai ayat 24. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada para hamba yang di surga itu wajahnya nampak berbinar-binar, bukan karena dia berjaya dan gembira masuk ke dalam surga, tapi kerana ia dibuka hijabnya oleh Allah sehingga nampaklah keagungan Allah di hadapannya. Nanti Imam Nawawi menyantumkan hadis khusus dari Nabi di penutup Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin 1896 hadis, 19 bab, 1 muqaddimah, 18 kitab. Di penutup hadisnya adalah hadis tentang dibukanya hijab bagi hamba-hamba tertentu yang mampu menatap Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang ihsan. Ya. Dan dia masuk surganya pun berbeda. Ya, orang-orang masuk surga ada 8 tingkatan surga. Orang ihsan masuk surganya langsung dari taman surga yang paling indah. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ada orang-orang takwa yang kelak dia masuk surga itu dari taman surga yang indah. Tamannya dulu. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka mendapatkan janji yang ditepati oleh Allah saat dijanjikan di dunia. Kalau kamu kerjakan ini, aku berikan ini. Kalau kamu lakukan ini, aku anugerahi ini. Mereka yakin dengan itu lalu dikerjakan amalannya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ternyata mereka itu adalah orang-orang yang punya sifat ihsan saat di dunia. Ini. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Di antara amal ibadahnya dia sikit tidurnya dan banyak menunaikan ibadah malam. Nah, supaya kita bisa menjadi orang ihsan itu salah satu tarikahnya adalah perbanyak bangun malam. Sikit tidur. Nah, kalau Allah sudah firmankan itu jangan tambah-tambah. Allah cakap sikit tidur, Tuhan tambah sedikit-sedikit tidur ya. Nah, itu turun nanti kualitasnya. Kalau anda gabungkan satu ini, 2, 3, 4, gabungkan jadi satu, maka berubahlah dia menjadi saleh. Nah, ini saleh ini gabungan dari keempat ini. Thayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Digabungkan keempatnya menjadi saleh. Itulah yang menjadikan fitrah orang tua, bapa, ibu itu selalu berharap anaknya menjadi saleh. Bahkan sejak dalam kandungan. Ya, sebelum lahir itu sudah mohon pada Allah. Saya belum pernah dengar ada yang berdoa, ya Allah jadikan anak saya anak yang khair. Jadikan anak saya anak yang thayyib. Semua orang cakap, ya Allah jadikan anak saya anak yang saleh. Itu sudah fitrah di lisan kita, karena berharap setiap orang tua itu anaknya sehat fisiknya, baik sifatnya, baik perilakunya, dekat dengan Allah. Digabungkan keempat ini maka menjadi salih. Dicantumkanlah itu di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 189. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarat bih. Sampai ke ayat ya, falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihha lanakunanna minasyakirin. Sejak kandungan ni lemah, jadi berat, menjelang masa persalinan, maka kedua orang tua. Nah, ini syaratnya kalau anak ingin soleh, bukan hanya suaminya, bukan hanya istrinya, tapi kata Al-Quran, suami istri kompak bersama berdoa kepada Allah memohon. La in ataitana salihah. Itu ijazah dari Al-Quran. Boleh dibaca ayatnya dari la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Itu doa memohon keturunan yang saleh, salihah sejak masa kandungan. 5. Tapi tak ada orang hidup soleh teruslah. Selalu ada salah. Mata ini harusnya memandang yang soleh, tapi seringkali mandang yang salah. Ya. Lisan ini cakapnya yang soleh, tapi seringkali cakap yang salah. Ketika ada hamba ingin berubah dari salah menjadi saleh,
dia buang salahnya, dia munculkan salehnya. Hari ini saya ingin berlatih bercakap yang soleh. Semua yang salah-salah saya tinggalkan. Begitu ada sesuatu yang ingin dicakap salah, dia diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dia diam. Dia berusaha menjadi soleh. Maka ketika lisan ini berubah dari salah menjadi soleh, berubah cakapnya jadi baik, jadi mulia, maka berubah namanya kebaikan yang didapatkan dari salah menjadi soleh, namanya birrun. Ini dia. Bila dia melekat pada pelakunya, dimiliki oleh pelakunya, maka berubah birrun ini menjadi mabrurun. Mabrur. Ya. Sekarang banyak orang berangkat menunaikan haji, standar hajinya kata Nabi al-hajjul mabrur. Haji yang bisa merubah pelaku haji itu menjadi lebih baik, lebih soleh dari sebelum dia berangkat haji. Ada. Dan itu sifat, bukan gelar, bukan haj. Nabi cakap al-hajju, hajju, bukan al-haj. Jadi tak ada dalam Islam ibadah itu melahirkan gelar. Ya, kalau ibadah ada gelarnya, tentu dalam Islam akan banyak gelar. Ustadz Adi SHI, solat haji infak. Ya. Al-hajjul mabrur, haji yang merubah kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya. Karena itu orang Arab ketika orang Malaysia, Indonesia pulang sampai di immigration, ya tiba dia penatlah, dia cakap, mana koper saya? Orang Arab ingatkan, ya haj, ya hajjah, tuan puan itu sudah haji, sudah baik, jangan lagi dirubah menjadi cakap yang salah. Jadi kalimat haj itu digunakan, dititipkan oleh Allah di lisan orang lain itu untuk mengingatkan kita sudah berubah menjadi baik, jangan kembali menjadi tak baik. Ya, Imam An-Nawawi diberkahi oleh Allah dengan keenam bagian ini. Orang bisa sampai sini, tapi sikit sekali yang sampai sini. Ziyadatul khair, bertambah baik. Tapi wastimraruhu, continue kebaikan itu sampai dia wafat, itu yang tak mudah. Ziyadatul khair wastimraruhu, bertambah kebaikan pada dirinya dan konsisten menjaga kebaikan itu sampai dia wafat. Itulah barakah. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala diberkahi oleh Allah dalam kehidupannya dengan 5 aspek tadi. Namanya berkah, orang tuanya berkah, ilmunya berkah, amalnya juga berkah, desanya, tempat dia tinggal pun berkah. 5 itu. Wastimraruhu, sampai beliau wafat pun setiap era berganti, orang tetap mengenal kebaikan di 5 aspek ini. Sampai sekarang kita ada di masa ini, kita masih menyebut Imam Nawawi. Bahkan dibuat festival lah. Ya. Ini tanda keberkahan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kita bisa belajar dari Al-Imam An-Nawawi sehingga mengeluarkan manhaj Al-Imam An-Nawawi, mendapatkan keberkahannya untuk kita praktikkan di masa kita sekarang ini. Yuk kita lihat dulu pelan-pelan. 1. Berkah terkait dengan desanya. An-Nawawi itu bukan nama sosok yang kita bahas sekarang, yang kita bincangkan. Nama beliau adalah Yahya. Siapa nama? Yahya. Bapaknya namanya Syaraf, Yahya bin Syaraf. Datuknya namanya Murni, Yahya bin Syaraf bin Murni. Kemudian datuk ke atasnya lagi namanya Al-Hasan. Datuk ke atasnya lagi namanya Husin. Datuk ke atasnya lagi namanya Muhammad. Datuk ke atasnya lagi namanya Juma'. Datuk ke atasnya lagi namanya Hizam.
Nah, ini namanya Yahya bin Syaraf bin Murni bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam. Lahir beliau tu di desa bernama Nawa. Tempat lahirnya itu Nawa. An-Nawa. Dekat Damaskus, Syria sekarang. Syria. Syam dulu ya. Hizam ni tersambung nasabnya nanti dari golongan orang-orang Arab yang singgah kemudian di situ, meninggali tempat itu sampai punya keturunan. Ya, ada yang menyambungkan nasabnya ke bagian sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal di Nawa, lahir tahun 631 Hijrah. Bulan Al-Muharram, pertengahan atau tengah Al-Muharram. Ya, kalau sebut Muharram pakai al ya, Al-Muharram. Jadi ada Muharram, ada haram, ya, ada Muharram, ada haram, ada muhrim, ada mahram, ada Al-Muharram. Ya. Muharram itu semua yang diharamkan. Mabuk muharram, zina muharram. Hukumnya disebut dengan haram. Hukumnya apa? Haram. Orang yang mengenakan pakaian ihram dan dia bertekad meninggalkan semua yang haram disebut muhrim. Orang yang satu relationship, hubungan satu darah atau satu pernikahan disebut satu mahram. Bila kita ingin jadikan satu waktu untuk meninggalkan semua yang diharamkan, maka di antara rumusnya, formulanya, tambahkan al pada kata muharram. Maka berubahlah ia menjadi al-muharram. Mengapa tahun Hijriah dimulai dengan nama al-muharram? Di antara maknanya, orang-orang yang ingin hijrah itu salah satu caranya dia bermula dengan meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncullah safar dari kata sifar. Dosa ditinggalkan, maksiat ditinggalkan, maka sifar, nol, kosonglah perbuatan maksiatnya, sehingga tumbuh perbuatan baiknya. Salah, bila salah hilang, muncul soleh. Ketika baik itu muncul, seperti Rabi', munculnya bunga-bunga baru dari tanaman-tanaman yang baru, maka disebutlah Rabi'ul Awal. Itu turunan-turunan maknanya. Ya, Al-Muharram, pertengahan Al-Muharram tahun 631 Hijrah. Ini namanya siapa? Yahya. Lahirnya di mana? Nawa. Jika tuan-puan ingin mengenalkan, saya berasal dari Selangor, Malaysia. Saya berasal daripada Indonesia, maka tambahkanlah kata i di penghujung, di akhir kata tempat kita berasal. Saya beri contoh, ada Syekh Yasin Musnid Dunya, termasuk gurunya Syekh Ali Jum'ah, namanya Syekh Yasin dari Padang, maka beliau populer disebut dengan Syekh Yasin Al-Padangi. Ya. Ada Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Ada di sini menteri besar lah. Ya. Datuk Seri Amiruddin Shah dari Selangor, Al-Selangori Al-Malizi. Adi Hidayat Al-Pandeglangi Al-Indonesi. Ini dari Nawa, maka waw tak bisa berdiri sendiri, tambahkan waw baru berharakat, maka disebutlah An-Nawawi. Dia An-Nawawi, tambahkan waw baru, Nawawi. Ya, karena ya bertemunya dengan kasrah. Ya bertemu dengan apa? Kasrah. Kerana itu ada juga yang menambahkan alif, An-Nawawi, untuk membezakan waw pertama dengan waw yang kedua. Ya, jadi kalau tuan-puan baca kitab menemukan ada yang pakai alif, An-Nawawi, alif ini ditambahkan untuk membezakan waw pertama dengan waw kedua. Ia berasal dari Nawa. Ya, coba lihat. Ketika kesolehan itu melekat pada pribadi dan begitu tinggi solehnya,
bukan hanya pribadinya yang diberkahi oleh Allah, tempat dia menetap pun diberkahi oleh Allah. Ya, nanti ada 3 jenis keberkahan yang Allah berikan pada ulama itu. Ada yang dikenal dengan tempatnya, ada yang dikenal dengan datuknya atau keluarganya, ada yang dikenal pula dengan kunyahnya, kemuliaan sifat pribadi yang melekat padanya. Contoh, ini yang dikenal dengan tempat Imam An-Nawawi, sekalipun namanya Yahya, untuk menunjukkan keberkahan ilmunya bukan hanya bermanfaat untuk dirinya, tapi juga dengan tempat yang melekat pada sekitaran kehidupan dia. Masya Allah. Imam Al-Bukhari ya, punya kemuliaan yang sama. Siapa nama Imam Al-Bukhari? Namanya Muhammad, bapaknya Ismail, datuknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, kakek datuk buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fah, kabupaten daerah Bukhara, provinsnya ya, sekarang masuknya Khorasan, negaranya Uzbekistan. Maka dikenal beliau dengan Al-Bukhari, untuk menunjukkan saya berasal bukan dari wilayah Arab, tapi berasal dari wilayah Bukhara. Al-Bukhari. At-Tirmidzi, At-Tirmidzi dari Turmuz, pecahan Turkmenistan sekarang ya, nama aslinya Muhammad ya, Muhammad Isa, berasal dari Tirmidz, dikenal dengan At-Tirmidzi. Satu. Jenis kedua, ada keberkahan yang melekat kepada keluarga besar. Contoh Al-Imam Asy-Syafi'i. Siapa nama aslinya? Muhammad, bapaknya Idris, kakeknya Abbas, datuk pertamanya Uthman, datuk keduanya Syafi'. Maka disebutkan nama datuk yang keduanya Syafi' kepada namanya, sehingga dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Yo, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Saya beri rumus singkatlah sikit. Coba tuliskan Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Sudah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Ada ayatnya? Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ada orang-orang yang masuk surga, dia masuk lewat tamannya yang indah, tapi sesaat sebelum dia masuk Allah perintahkan gandeng dulu. Gandeng itu apa bahasa Melayunya? Rangkul ya, gandeng ya. Gandeng dahulu bapak ibumu, keluargamu yang saleh, pasanganmu yang saleh. Suami gandeng istrinya, istri gandeng suaminya, lalu diikuti di belakangnya anak-anak keturunan yang saleh, gandeng semua. Dan diperintahkan oleh Allah, malaikat semua berbaris di pintu surga, karena ada satu rombongan keluarga besar mulia, dia akan masuk surga lewat taman. Diperintahkan malaikat berdiri semua di depan pintu surga menyambut mereka. Maka disambutlah oleh semua malaikat di pintu surga dan diucapkan pada mereka, salamun alaikum bima sabartum. Selamat karena keluarga besar anda ini telah sabar saat berada di dunia, melakukan satu perbuatan yang tidak semua orang bisa melakukannya. Siapakah orang ini? Dialah yang saat di dunia menyiapkan keluarganya untuk menjadi saleh sehingga mampu dan bisa berkumpul kembali di akhirat bersama. Di antara keturunan Imam Asy-Syafi'i ke atas itu ada kakeknya Syafi'i yang terkenal saleh. Beliau berinvestasi menyiapkan generasi yang saleh. Maka tercapailah harapannya itu pada cucunya generasi yang kesekian. Muncullah Imam Muhammad bin Idris. Kerana dengar silsilah ini, dipopulerkanlah nama datuknya itu Syafi'i, untuk menunjukkan tak ada yang sia-sia dari investasi masa lalu. Lahirlah kemudian cucu yang saleh itu.
Jadi kalau tuan-puan ingin mendapatkan seperti ini, siapkan dari sekarang. Ya, tapi saya bukan kiai, saya bukan syekh, bukan ustaz, belum hafal 30 juz Al-Quran, tak mengapa, tak mengapa. Siapkan dari sekarang. Kalau bukan ayahnya, anaknya. Kalau bukan kakeknya, cucunya. Keluarga yang mampu menyiapkan anaknya menjadi baik di hadapan Allah, nanti anaknya diperintahkan oleh Allah, gandenglah bapak ibumu yang soleh itu, walaupun kemampuannya tak seperti engkau. Masuk semua. Nah, itulah yang dilakukan oleh ayahnya Imam An-Nawawi, Syekh Ashraf ini. Syaraf, Syekh Syaraf.